Saudara terkasih, shalom semua. Puji nama Tuhan. Menjelang hari Natal, semua COVID minggir dalam nama Yesus. Amin. Percayalah saudara, anak Tuhan berkemenangan. Tapi juga jangan sembrono ya. Saudara, kita akan buka firman Tuhan di Lukas pasal yang kedua. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jaminan Immanuel bagi yang percaya. Jadi saudara, ternyata enggak semua saudara ya memiliki jaminan Immanuel. Saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara terkasih, pada malam hari gembala-gembala sedang berkumpul, saudara, di padang gurun, saudara. Dikatakan di sini pada waktu malam. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan tahu bagaimana situasi atau cuaca ya pada saat malam hari. Itu akan ekstrim dinginnya, saudara. Saudara, mereka ini penjaga domba-domba di tengah malam. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan akan berbicara buat setiap kita. Apapun keadaan dunia ke depan, akan terjadi banyak bencana badai, inflasi dan bla bla, penyakit-penyakit, saudara. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Dia Allah Immanuel. Saudara, Yesus lahir bukan hanya menyelamatkan, menebus dosa kita, tetapi dia menyertai kita sepanjang nafas hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita barang sedetik pun, saudara. Dia menyertai kita. Saudara terkasih, dikatakan gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, Immanuel, jaminan Immanuel diberikan pada orang-orang yang mau, rela membayar sebuah harga di tengah kegelapan, yaitu di akhir zaman. Saudara, akhir zaman ini menandakan sebuah dunia sudah mulai gelap. Karena apa? Banyak orang semakin jahat, semakin beringas, semakin gak takut Tuhan, saudara. Sejujurnya saudara ya, bingung juga ya. Musibah, bencana, bahkan wabah begitu hebat melanda dunia. Tapi kenapa? Biasanya orang itu kalau ditegur Tuhan, ada teguran, biasanya bertobat, betul gak? Tapi ini dunia kok semakin menjadi jahat, semakin menjadi liar dan maaf kata, sampai manusia gak punya perasaan dan hati nurani. Mereka begitu jahat dan lebih jahat, saudara. Saudara terkasih, dikatakan waktu malam itu bicara, tidak ada pengharapan, tidak ada sinar, tidak ada cahaya. Saudara, pada saat malaikat-malaikat datang menghampiri gembala ini, saudara, mereka dalam ketakutan. Kenapa, saudara? Karena ketakutannya saya percaya sebelumnya pasti sudah ada rasa takut. Sehingga ketika bertemu sesuatu lebih ketakutan. Saudara yang terkasih, tetapi penjaga domba ini, saudara, dia berjaga pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Ada penjaga, ada gembala menjaga pada waktu siang, ada gembala menjaga pada waktu malam. Ini bicara hamba-hamba Tuhan. Ya, gembala-gembala. Gembala-gembala yang menjaga dombanya hanya pada waktu siang, artinya waktu enak. Ya, dombanya dijagain. Dombanya disayang-sayang. Pada waktu malam, dombanya ditinggalin. Saudara, malam bicara kegelapan, bicara tidak ada harapan. Tapi di sini
gembala ini menjaga dombanya. Saudara terkasih, siapakah gembala? Gembala bukan hanya bicara di gereja. Gembala juga bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga, pemimpin dalam perusahaan, pemimpin dalam organisasi. Ketika saudara menjadi pemimpin, saudara jugalah gembala. Saudara terkasih, peristiwa lahirnya Yesus itu cuma satu tujuannya, kasih. Kasih itu saudara, bahkan Yesus memberikan nyawanya. Saudara, pada saat gembala-gembala ini dihampiri malaikat, mereka begitu ketakutan. Dan malaikat berkata, jangan takut. Ya, sebab sesungguhnya akan memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang terkasih, jaminan Immanuel pertama diberikan kepada orang yang hatinya, saudara, yang hatinya selalu rela, ya, setia di tengah kegelapan. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Kalau dia seorang gembala, dia seorang pemimpin, dia seorang bapak. Tidak pernah mengabaikan bagaimana dia mengayomi keluarganya, mendidik keluarganya. Tidak hanya hidup dengan dirinya sendiri saudara, tapi hatinya begitu peduli. Bahkan di tengah dunia mengalami ketakutan, seorang bapa yang baik, seorang gembala yang baik, dia memeluk semua domba-dombanya. Dia merangkul dan mengayomi semua domba-dombanya. Saudara terkasih, sebetulnya ini menggambarkan realita hari ini. Bahwa banyak domba-domba menjadi berkeliaran karena kehilangan gembalanya. Entah gembalanya kemana. Sehingga mereka apa? Tidak tahu arah. Tapi gembala-gembala ini dia setia. Di tengah malam dia jaga domba-dombanya. Saudara, Tuhan akan menghampiri orang-orang yang setia. Bahkan di tengah ketakutan, dia tetap setia merangkul keluarganya. Merangkul jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Bahkan merangkul apapun yang dipercayakan kepada tangannya. Dia tetap bertanggung jawab. Sedikit pun dia tidak meninggalkan sebuah tanggung jawabnya. Inilah orang yang dipercaya Tuhan. Inilah orang yang punya jaminan Immanuel, saudara. Dan malaikat berkata, jangan takut. Saudara terkasih, ada penyakit yang lebih parah daripada penyakit corona. Bahkan segala penyakit apapun, yaitu penyakit apa? Ketakutan. Dengan ketakutan saudara, orang bisa stres, tertekan, dan ujungnya imunnya sampai drop dan ujungnya mati. Saudara terkasih, tahun kemarin saya menemukan beberapa orang yang sebetulnya enggak kena corona. Tapi karena secara psikis dia begitu ketakutan. Begitu saudara ya. Sampai ujungnya enggak sakit jadi sakit. Karena apa? Secara psikologinya dia tertekan dengan ketakutan. Saudara, hati-hati dengan yang namanya spirit ketakutan. Kau harus lawan itu. Jangan biarkan spirit ketakutan itu menggerogoti di jiwamu. Menguasai pikiranmu saudara. Ingat, pikiran ini medan peperangan yang begitu liar. Dan tidak bisa terkontrol kalau kita tidak punya keputusan apa. Untuk apa? Mengontrol pikiran kita. Karena iblis bisa menyerang lewat pikiran kita. Dan ketika kita reaksi dengan meresponi apa yang iblis katakan dan kita yakini. Maka dia akan masuk menguasai jiwa kita. Saudara terkasih, penyakit ketakutan itu saudara, begitu sangat saudara, sangat membahayakan kalau kita tidak tegas untuk apa? Mengebaskan semua ketakutan. Saudara terkasih, seringkali orang berkata, Immanuel, Immanuel. Atau Mazmur 91 lah saudara. Tuhan adalah perlindunganku. Mereka mengklaim begitu rupa, mereka mendeklarasikan bahkan. Saudara, firman itu enggak cukup cuma diucapkan. Tidak cukup hanya untuk dideklarasikan. Tapi firman itu dihidupkan di dalam kita. Ketika malaikat berkata jangan takut saudara. Maka gembala-gembala ini saudara.
dia bereaksi, dia respon, dia percaya, dia tidak takut. Bahkan ada satu amanat ya, bahwa saudara, gembala-gembala ini harus menghampiri melihat ada seorang bayi yang lahir di kandang domba. Dan ujungnya gembala ini taat, saudara. Saudara terkasih, pagi hari ini kepada siapa Tuhan berkata jangan takut. Dan jaminan Tuhan Immanuel berlaku kepada siapa? Pertama kepada orang yang hatinya dapat dipercaya. Hatinya setia, saudara. Dalam Yosua, dalam ulangan, saudara. Ulangan 3 ayat 22. Kepada siapa Tuhan memberikan jaminan Immanuel, saudara. Dalam ulangan 3 ayat 22. Jangan takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu, saudara. Ini ayat diberikan untuk Yosua. Sesuatu ayat yang disampaikan Musa kepada Yosua. Musa berkata jangan takut Yosua. Bahwa Allah berperang ganti engkau. Saudara terkasih, kenapa diberikan pada Yosua? Karena Yosua adalah orang yang hatinya setia. Pada saat dia menyertai Musa, bahkan ketika Musa sudah turun dari gunung, Yosua masih ada di kaki gunung, dia begitu setia. Saudara, orang yang hatinya setia, percayalah, bodoh sekalipun ada dalam jaminan Tuhan. Hati setia, saudara, hatinya loh yang setia. Bukan fisiknya yang setia. Karena banyak orang kesetiaannya gak jelas. Fisiknya setia, tapi hatinya gak setia. Karena apa? Yang fisiknya hanya setia, hatinya gak setia. Karena hatinya gak mau berubah. Tapi setiap ibadah, setiap pelayanan, setiap doa puasa, setia semua. Bahkan kemanapun dia menjadi orang yang maha hadir. Tapi ketika di dalamnya tidak berubah, itu tidak akan berdampak, saudara. Kesetiaan yang lahir dari hati akan mengubah segalanya dalam hidup kita. Saudara, saya bukan orang yang pintar. Saya cuma bekal setia sama Tuhan. Puluhan tahun, dari sejak 17 tahun saya ikut Tuhan. Ketika saya terima Tuhan, detik saya terima Tuhan, saya tinggalkan semua. Dunia entertain saya, dunia persilatan, semua saya tinggalkan. Saya masuk ke lahan Tuhan. Dari sejak 17 tahun. Saya menginjil, saudara, di kolong-kolong jembatan. Mendatangi waria-waria, pemulung-pemulung sampah, saudara. Berjalan berkilo-kilo. Sampai ujungnya saya merit. Semua cuma kesetiaan, saudara. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita juga bisa berawal dari karena kita setia. Karena kita setia, maka Tuhan percayakan pada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kesetiaan bukan hanya secara fisik kita, tapi kesetiaan harus lahir dari hati. Ketika kesetiaan kita lahir dari hati, itu akan mengubah segalanya dalam hidup kita. Karena kalau orang tuh setia dari hatinya, dia akan lakukan apapun yang terbaik. Dia nggak akan pernah bisa tahan lakukan sekedar dilakukan. Dia nggak akan pernah bisa basa-basi, dia nggak akan bisa munafik jadi orang. Dia akan lakukan yang terbaik karena kesetiaan yang lahir dari hati akan melahirkan sebuah kemurnian. Dan inilah orang yang akan dijamin Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut, nak. Selanjutnya, saudara, siapakah orang yang berhak menerima jaminan penyertaan Tuhan? Immanuel, saudara. Kita akan buka Lukas, ya, pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, yang selanjutnya adalah orang yang sangat rendah hati. Ketika Maria diberikan sebuah kepercayaan, diberikan benih ilahi mengandung Kristus dalam hidupnya. Saudara, Maria merendahkan diri dan dia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, Maria melakukan ketaatan disertai kerendahan hati. Karena ada banyak orang-orang yang taat, bahkan hamba-hamba Tuhan. Taat
taat saudara. Tapi hatinya penuh dengan kejengkelan, kemarahan, kesombongan, keangkuhan. Jadi ketaatannya saudara juga disertai semua yang kotor, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan semua yang menjijikkan. Itu sebabnya kenapa manusia susah mengalami Tuhan, karena banyak hal tidak disadari. Ketika kita taat, kita harus sertakan kemurnian hati, kita harus sertakan kerendahan hati, kita harus sertakan sebuah ketulusan. Maka di situ akan melahirkan sebuah bobot yang ilahi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketaatan saja enggak cukup kalau engkau tidak menyertai dengan yang namanya kerendahan hati. Di akhir zaman ini banyak orang yang telinganya enggak suka dengan teguran. Ditegur sedikit, disentil sedikit sudah mang saudara ya, sumbu pendek. Ya entah karena itu darah tinggi, darah pista, atau darah apa enggak ngerti saudara. Baru ngomong satu kata, weng saudara. Padahal baru gini, kamu ini kenapa hari ini kok enggak cakep? Kamu sih? Wah saudara. Kamu hari ini bajunya kok tumben ya enggak maco biasanya. Udah saya takut kalau enggak kembali tuh mulutnya saudara. Kadang ditegur sedikit saja. Hari ini kenapa kamu kok enggak ibadah? Kenapa sih ngurusin orang? Kepo. Lah, lu orang cuma tanya satu kata, dia jawabnya berkata-kata. Ya, kenapa orang-orang seperti ini? Dia mengalami sakitnya tuh di sini di dalam hidupku. Orang yang sakit pasti mengeluarkan perbendaharaan yang sakit. Jadi kalau ada orang yang nadanya nggak enak, semprot-semprot, nyengol-nyengol, jangan dimarahin. Kasihan karena dia sudah sakit. Cariin obat saudara. Kalau dia marah-marah, tanya, kamu butuh obat ya? Ditempil ngeliat saudara. Artinya ngertilah saudara, berarti dia sedang jiwanya sakit. Banyak orang yang jiwanya sakit tapi pura-pura baik. Saudara, yang lebih mengerikan itu orang yang sakit, ngerti sakit, sadar sakit, tapi berobatnya nggak mau total saudara. Jadi kalau ke dokter tanya sakitnya apa, keluhannya ibu apa, ini dok batuk-batuk, agak panas gitu ya. Dia nggak ngomong yang lebih dalam saudara, cuman itu. Nah dokternya kasih obatnya juga itu saudara. Saudara terkasih, belajar jadi orang yang jujur. Ketika engkau memang banyak luka, banyak pahit, banyak kecewa saudara. Banyak mengalami apa ya, trauma saudara. Jadilah orang yang jujur. Karena orang yang jujur akan mudah sembuh, akan mudah pulih. Dan orang yang jujur saudara, yang jujur sama diri sendiri saudara. Jujur sama Tuhan, ya hidupnya akan selalu ada keberuntungan saudara. Dibanding orang yang pura-pura menutupi boroknya, kelemahannya, kekurangannya, keberadaannya. Itu saudara ya, secara spirit saudara, secara spirit dia itu seperti apa? Menarik magnet yang negatif, menarik magnet apa? Kerugian, menarik magnet yang membinasakan. Orang yang luka di dalam, percayalah, gak bakal bisa sukses. Serius. Karena di dalamnya ini penuh dengan kemarahan, pahit. Gimana saudara punya kelegaan? Gak bisa. Saudara, Immanuel, kalau Tuhan mau menyertai kita, syaratnya kita harus punya hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang setiap kali terima teguran gak marah. Ketika ditegur, ya Tuhan, duh memang kok dagingku ini harus dicabik lebih lagi Tuhan. Dan kita berani berkata, lebih dalam lagi gores hati ini. Lebih dalam injak harga diriku. Sembuh langsung dari kesombongan saudara. Tapi banyak orang itu gak siap loh. Saudara, yang namanya kesembuhan itu butuh apa saudara? Obat. Obat itu pahit atau manis? Halo? Pahit. Obat manis hanya untuk anak kecil, saudara. Kalau orang dewasa, pahit. Bahkan gak cukup cuma pahit, kadang-kadang harus dioperasi, dibedah. Gila.
diobok-obok, dalamnya diobok-obok, saudara. Kan dioperasi di bedah, saudara. Setelah diambil sesuatu, saudara, dijahit. Setelah dioperasi, sakit enggak, saudara? Oh, perih. Saya pernah itu, saudara, ya. Dibedah. Sakit. Tetapi, saudara, setelah itu sembuh enggak? Sembuh. Saudara, kalau saudara ingin mengalami jaminan Immanuel dengan Tuhan, biarkan Tuhan membedah hatimu. Biarkan dia membersihkan semua yang ada di batinmu. Bahkan mengores sampai bersih. Sampai Tuhan berkata, "Nak, kau sudah bersih. Dan aku siap memberikan kau yang terbaik." Saudara, di tahun-tahun depan, kemenangan akan terjadi pada orang-orang yang hatinya selalu berjalan untuk dalam didikan Tuhan. Orang yang telinganya, saudara, menjadi lentur dengan didikan Tuhan. Tapi kalau telinganya tebal, telinganya marah, saudara, menjadi orang yang apa? Mengalami semuanya jadi sial. Saudara, Tuhan akan memberikan investasi sesuatu yang ilahi, yang luar biasa. Tapi dengan catatan, dengan syarat, hati kita harus benar, harus bersih, harus murni. Baru nanti Tuhan angkat kita menjadi orang percaya Tuhan, menjadi bendara-bendaranya Tuhan, saudara. Ya, akan banyak orang diberkati Tuhan. Saya nggak tahu ngomong berapa puluh kali ini. Ke depan orang yang bodoh pun tapi setia Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiba-tiba diangkat Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Kekayaan-kekayaan orang fasik akan berpindah kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang terus mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hatinya selalu ada pertobatan. Saudara, sebab itu jadi orang yang rendah hati. Karena rendah hati itu kunci. Engkau terus mengalami Tuhan. Bahkan kau selalu mengalami falling in love dengan Tuhan kalau kau selalu rendah hati. Orang yang rendah hati akan menjauhi kemarahan, akan menjauhi sakit hati. Orang yang rendah hati gak akan mau mendekat dengan yang namanya sampah-sampah luka batin. Karena itu baunya menjijikkan di mata Tuhan. Percayalah saudara, orang yang murni hatinya, bersih hatinya akan selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, banyak nubuatan-nubuatan yang sedang terjadi untuk tahun 2022. Sangat mengerikan. Tapi percayalah, ketika kita setia dengan Tuhan, kita hidup benar, maka semuanya akan diluputkan. Ya, saudara, mari hari-hari ini juga perbaiki mezbah pribadimu dengan Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ingat, Tuhan gak bisa kita permainkan, saudara. Tuhan gak bisa kita datang dengan kepalsuan. Tuhan hanya dekat dengan orang-orang yang hatinya murni. Hatinya benar-benar humble. Dia akan dekat dan menikmati apapun yang kau katakan. Dan dia akan katakan, iya anakku. Saudara terkasih, mari. Hari-hari ini juga selain kau bersihkan dirimu, bereskan dirimu. Belajar menyentuh keluarga hari-hari ini. Saudara, dalam bulan-bulan kemarin terus saya bicara tentang keluarga. Yuk sentuh keluarga, layani keluarga. Belajar orang yang menghambakan diri untuk memenangkan keluarga. Melayani keluargamu. Engkau enggak perlu menjadi hebat di luar. Engkau harus menjadi orang yang hebat di dalam keluargamu sendiri. Sampai keluargamu berkata, aku kagum pada Tuhan lewat hidupmu. Aku mengalami Tuhan lewat hidupmu, saudara. Saudara terkasih, jangan bangun kepalsuan dalam hidup ini supaya kau tidak menjadi lelah. Supaya hidupmu gak sia-sia. Supaya gak ada kebocoran-kebocoran dengan semua yang kau perjuangkan. Karena apa? Hatinya gak beres. Kalau hatimu bersih, murni, berkenan kepada Tuhan, apapun yang kau buat, Tuhan jadikan berhasil. Amin. Sebab itu saudara terkasih, ada orang bilang, ya, melayani yang paling susah itu adalah di dalam keluarga. Kenapa? Karena di dalam keluarga kita gak bisa munafik. Kita gak bisa pura-pura ria. Karena spirit daripada keluarga kita akan merasakan kepalsuan kita. Tapi sebetulnya positifnya saudara,
lewat proses itu kita semakin punya ketajaman dengan Tuhan. Kita latih dulu dari keluarga. Kalau misalkan keluarga itu nggak benar, keluarga begini-begini, karena kita terus bersentuhan, maka hati ini akan mengalami kepekaan kalau kita menjadi orang yang selalu rendah hati. Tapi kalau kita selalu punya respek yang marah, reaksi marah, kita nggak akan punya kepekaan, malah menjadi orang yang sangat jahat. Tapi orang yang punya penguasaan diri, orang yang punya kerendahan hati, apapun reaksi-reaksi orang di depan kita akan justru belajar. Ini orang kenapa Tuhan? Ini kenapa dia seperti ini Tuhan? Malah Tuhan ngajarin kita. Ini dia karena begini loh nak, ini karena begini loh. Coba kamu beginikan, coba kamu seperti ini loh. Tanpa kita sadar loh saudara, Tuhan mengajari kita menerobos di dalam jiwa dan roh yang manusia biasa nggak bisa lakukan kalau itu bukan Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang dipakai Tuhan, menerobos di jiwa, menerobos di roh, kuncinya harus rendah hati. Nggak boleh melawan, nggak boleh punya reaksi yang jahat, bahkan nggak boleh menghakimi. Kadang mulut ini nggak menghakimi, tapi mata sudah bisa menghakimi. Ketika melihat seseorang, mata ini bisa jahat, bisa menghakimi, bisa membunuh seseorang. Melihat sesuatu. Bukan cuma mulut yang bisa menghakimi. Mata kita bisa membunuh orang, bahkan dengan apa? Ketika kita memandang seseorang dengan penuh kebencian dan penghakiman. Itu bisa loh membunuh seseorang saudara. Sebab itu kita perlu menjaga panca indera kita. Punya kesadaran bahwa aku mau selalu Tuhan menyertai hidupku. Jadi aku gak izinkan semua yang jahat itu ada dalam panca inderaku. Gak mau ada yang jahat ada dalam jiwa rohku. Supaya Tuhan tetap tinggal dalam hidupku. Kalau Tuhan tinggal dalam hidupmu, Dia menyertai kemanapun kau pergi. Dan Tuhan jadikan kau berhasil dalam apapun yang kau perbuat. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Bali. Saya melayani satu keluarga, saudara. Keluarga ini mengalami perpecahan yang sangat hebat, saudara. Bahkan orang tua dan anak-anak sama anak enggak saling bicara. Ya bicara cuma say hello aja. Rumah besar sekali, saudara. Dan ini keluarga hamba Tuhan. Satu malam saya kumpulin mereka. Saya bilang gini. Kenapa kalian gak menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang terlalu indah dalam keluarga ini? Kenapa kalian gak saling mengasihi? Kenapa kalian lebih saling memilih untuk saling membenci, saling menusuk satu dengan yang lain? Bahkan saya bilang, saya rasakan rumah ini seperti kos-kosan. Penghuninya ada rumah mewah tapi gak ada kehidupan. Pernah gak ngerasain begitu di rumah? Rumahnya besar, penghuninya ada di kamar-kamar, tapi serasa sepi kayak kuburan. Pernah nggak ngalamin gitu? Banyak yang nggak jujur di sini. Saya pernah ngalami. Sampai satu kali saya ngomong sama anak saya, please ya, rumah ini bukan kos-kosan. Please kita ngobrol, kita ketemuan, kita sharing, kita kumpul. Saya puji Tuhan, sejak saya punya cucu, kami selalu punya waktu untuk gabung karena si kecil ini saudara ya. Tapi sebelum itu kami membiasakan, kami pulihkan segala sesuatu. Pemulihan itu harganya mahal ya saudara. Ya, dimulai dari yang siapa? Yang atas saudara. Ya dimulai dari saya, harus merendahkan diri di depan anak-anak saya. Ya, ketika mereka punya reaksi marah, saya cuma diam saudara. Saya belajar untuk menguasai diri. Ya kadang-kadang walaupun nanti konslet lagi saudara, saya beresin lagi, konslet lagi saya beresin lagi saudara. Ya, sampai satu kali anak saya bilang gini, katanya mami suruh saya jujur. Iya sih, gitu saudara. Proses, tapi puji Tuhan berjalan waktu saudara. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ternyata
kenyamanan, keindahan kasih di dalam keluarga itu melebihi kekayaan harta apapun saudara. Kita boleh punya harta yang banyak kalau dalam keluarga kita semua kita perpecahan. Apa enaknya saudara? Itu dunia orang mati. Itu kuburan, itu rumah sakit. Kenapa? Di dalamnya penuh orang-orang yang sakit hati. Bayangin, kalau rumah kita sudah seperti itu, rezeki bisa masuk enggak? Enggak akan bisa masuk. Gimana rezeki bisa masuk? Gimana hadirat Tuhan bisa masuk? Saling merendahkan diri, merendahkan hati, saling mengasihi. Saudara terkasih, banyak orang bilang, Bu, gimana dengar suara Tuhan? Gampang. Matikan kedaginganmu setiap hari. Rendahkan dirimu. Kau pasti akan dengar suara Tuhan. Saudara, efek orang mendengar suara Tuhan itu adalah pertobatan. Efek orang ketemu Tuhan dan mengalami Tuhan adalah kematian daging. Semakin hari semakin rendah hati. Gak ada orang ketemu Tuhan, orang mengalami Tuhan, orang dengar Tuhan, tambah sombong, tambah mengerikan. Gak ada, itu ketemu setan pasti saudara. Orang ketemu Tuhan, tambah rendah hati, tambah rendah hati, tambah rendah hati. Bahkan bila perlu jadi keset untuk diinjak banyak orang. Gak apa-apa, yang penting dia pulih, dia ngalami Tuhan. Saudara terkasih, mari. Kalau kita mau, kita mengalami jaminan Immanuel, jadilah orang yang rendah hati. Yang selanjutnya saudara, Rut pasal 3 ayat 11. Oleh sebab itu, anakku janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara, ini menceritakan, menggambarkan Rut. Boas berbicara kepada Rut karena Boas memberikan fasilitas yang terbaik sama Rut saudara. Sehingga Rut ini bertanya, kenapa kau berbuat baik kepadaku? Dan Boas menyatakan, karena engkau ini terkenal perempuan yang baik. Rut adalah orang yang hatinya sangat-sangat tulus dan selalu rela berkorban saudara. Ya, saya sangat terobsesi dengan pribadi si Rut ini. Orang yang berani memberikan diri, mengikuti orang yang sudah gak punya harapan, bahkan jadi orang yang bukan cuma miskin, kere saudara. Tapi dia mau mengabdi sama orang kere. Banyak orang suka mengabdi sama orang yang kaya, orang yang jabatannya luar biasa. Tapi sama orang yang gak punya apa-apa, gak bakal mau. Tapi Rut, Naomi gak punya apa-apa. Miskin di atas segala miskin. Bahkan Naomi mengatakan, dia mengutuki dirinya. Kenapa dia berkata, Tuhan itu mengutuki dia. Karena Tuhan marah sama dia. Saudara, tetapi Rut, dia gak peduli dengan keadaan Naomi. Hatinya tulus mengikuti Naomi. Bahkan dia berkorban buat Naomi. Saudara, kalau kau menjadi orang yang tulus dan teruji berjalannya waktu, kau selalu berkorban terus untuk orang lain. Kau berkorban untuk lakukan kehendak Tuhan. Satu kali kelak, hidupmu akan dihampiri Tuhan. Rut berjumpa dengan Boas. Dia menebus semuanya. Boas menebus semuanya, bahkan menjadikan dia mempelai. Saudara, kalau kau ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, miliki hati yang tulus, hati yang suka berkorban. Dan ketika kau tidak bisa berkorban, itu seperti mengganggu dirimu, mengusik dirimu. Saudara, sebelum keputusan onset untuk Natal, saya lagi nunggu-nunggu Tuhan. Tuhan ini gimana. Dan ada kabar PPKM dan bla bla. Dan saudara, ketika Tuhan bilang, deal boleh nak. Wah, saya bersuka cita. Dan akhirnya ada berita PPKM saudara. Tanggal 20. Saya tanya lagi, Tuhan gimana ini? Tuhan bilang, tetapkan hatimu. Saudara, ketika ambil keputusan, tetapkan hati. Oke, Natal 25. Apapun itu aku percaya. Kalau Tuhan bicara gak mungkin salah. Yang kedua saudara, saya bilang sama Natal, Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk Natal ini? Kami ingin beri yang terbaik. Saudara, satu hal yang saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tuhan suruh kami bikin sembako, Tuhan suruh tabur sampai di luar-luar pulau saudara. Tapi yang saya lihat Tuhan itu gak pernah permalukan.
Saudara terkasih, ketika Tuhan tidak bicara, saya juga bisa, Tuhan gak bicara kok. Ya udah, online aja cukup, ya kan? Online kan gampang. Tapi kalau onsite itu kan rada ribet, saudara. Tapi kegelisahan di hati saya, Tuhan, please, bicaralah. Saudara, orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan, dia nggak akan berdiam dengan keadaan. Dia selalu ingin lakukan sesuatu, saudara. Ya, saudara juga ketika Tuhan suruh bikin, ya, untuk jemaat kita kirim hampers dan bla bla, itu semua perlu duit, saudara. Bisa aja saya cuma gini, orang cuma di Zoom aja loh, mau ngapain sih? Mereka luar kota, luar pulau, ribet, biaya banyak. Tapi karena kasih, saya memberikan reward buat orang-orang yang setia selama ini mengikuti program ibadah, pengajaran. Ini bukan supaya nyogok mereka terus kita cari supporter lebih, enggak. Bukan cari peserta, bukan cari massa. Ini cari orang yang mau dimuridkan, orang yang hatinya haus, lapar akan Tuhan. Bahkan menjadi mempunyai pribadi yang ingin, saudara, mengalami Tuhan. Ya, semalam kami briefing, saudara. Saya bicara sama mereka. Ya, ke depan kami akan memperhatikan saudara lebih lagi. Akan ada follow up, penggembalaan, memperhatikan, memperdulikan keluarga-keluarga kalian. Kenapa, saudara? Saya bisa aja, cuma online sudah putus hubungan dengan mereka. Tapi kami lebih suka membangun sebuah hubungan. Kami lebih suka membangun sebuah chemistry. Karena ketika kami membangun sebuah hubungan, kami sedang mengimpartasikan hati dan kasihnya Tuhan. Sehingga orang mengalami Tuhan. Saudara, sekali lagi kami gak sekedar melayani Tuhan. Ada harga yang harus kami bayar untuk melayani Tuhan. Untuk mengasihi jiwa-jiwa. Kami hampir-hampir gak pernah memikirkan diri sendiri. Saudara, kami kirim hamper sampai keluar pulau ke Papua, entah kemana lah mereka yang ngurusin saudara. Kami beri sesuatu. Sampai tadi malam, ini bukan mau apa ya saudara. Kalau cuman ini aja, biasanya kami kan ada kipas angin lah, ada kompor gas, saudara apa. Semalam jam 9, kok kerasanya belum ya Tuhan. Saya bilang, saya telepon si Pak Jemi itu, yang doa pagi saudara. You know? Doa pagi, saudara. Jam-jam, bisa enggak ke Hartono? Jam 9 tapi ini jam. Ini bagusnya orang, ya, punya ketaatan yang radikal, saudara. Jam berapa mami? Jam bilang, aku tak lari. Wes, mantap. Saudara, saya terus telepon, gimana jam? Udah dapat? Yes mami, berapa? Sekian, oke, deal. Saudara. Jadi lagi pasangin 2 kan lumayan saudara ya. Saudara, setiap ketaatan itu hati saya nangis loh. Kalau lihat anak-anak saya taat tuh saya nangis. Saya aja nangis gimana Tuhan saudara. Ketika saya tuh ternyuh nangis, Tuhan bilang ini, kamu aja nangis gimana aku. Memang Pak Jemi lagi digampar-gampar sama Tuhan, gak apa-apa. Diinjek-injek sama Tuhan. Supaya punya kerendahan hati. Supaya pada saat nanti ditinggikan dia gak sombong, dia gak berlaku gitu saudara. Dia sadar dari mana dia diambil. Dan dia benar-benar besok punya pengabdian yang totalitas dengan Tuhan. Saudara, ketika proses memang gak enak. Tapi setelah proses hati dibenahi, dipulihkan, dibersihkan. Sehingga kita selalu ada bersama-sama Tuhan. Sampai kita bisa nyanyi. Kami dan seisi rumah kami kan. Amin. Memujimu. Saudara bayangin kalau kita sekeluarga ini menyembah Tuhan bersatu dalam kasih. Wow, nangis saudara. Karena kebahagiaan yang terbahagia adalah ketika kita bisa merangkul seluruh keluarga kita. Kita bisa nyanyi bareng, kita bisa nyembah bareng. Aduh saudara, ya yang steak apapun ya, daging apapun rasanya. Wah, kalah nikmat dengan kenikmatan ketika kita bersama-sama. Pon Kif kalah nikmat saudara, Pon Ami kalah nikmat saudara ketika kita bisa merangkul seluruh keluarga kita. Ya, kecuali kalau kita kedagingan gak tahu lagi saudara ya. Saudara terkasih yuk,
Artinya hari ini pastikan yuk kita pulihkan keluarga. Kita rangkul keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan menjadi kapok, jangan menjadi trauma, jangan menjadi marah ketika keluargamu terluka. Justru keluargamu terluka, datang hampiri dia. Rendahkan dirimu, sembuhkan lukanya, kuatkan dia, sentuh dia dengan kasihnya, bahkan berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Saya bilang gitu, saya ngomong sama Pak Jem itu, Jem, kalau pembantu gak ada, kosek kamar mandi. Saya bilang, kamar mandi mertua kosek, saya bilang gitu. Awas ya. Kenapa saudara? Saya selalu katakan, kalau kita nih ya, masih bisa menyenangkan hati orang tua. Wow, itu kebahagiaan yang gak bisa kita ukur saudara. Serius, kalau kita masih bisa pelihara orang tua kita, berbaik bisa melayani orang tua kita, itu kebahagiaan yang ujungnya sampai keturunan kita akan dinikmati mereka. Buat apa kita takut Tuhan, menghormati Tuhan? Kita gak peduli dengan orang tua. Kita gak hormat sama orang tua. Kita gak melayani orang tua. Bahkan kita cuek sama orang tua. Itu orang yang jahat. Orang tua gak perlu kita peras saudara. Dia sudah banyak berkorban untuk kita. Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita harus punya belas kasih untuk keluarga. Jangan izinkan keluargamu direbut oleh roh jahat. Sejahat apapun keluargamu, peluk dia dengan kasih. Jangan hakimi dia. Jangan kau memandang dengan kejahatan. Peluk dia dengan kasih Tuhan. Percayalah, apa yang kau tabur, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Dan Tuhan akan jamin seisi keluargamu akan diselamatkan. Saudara terkasih, jaminan Immanuel bukan hanya untuk pribadi kita, tapi harus seisi keluarga kita. Kita nggak boleh menjadi orang yang egois, yang penting gue selamat, terserah dia. Jangan saudara, kau harus pikirkan keluargamu, keluarga besarmu. Cari siapa yang belum diselamatkan, sentuh, kejar dia, doakan dia, lakukan sesuatu apa yang kau bisa lakukan, lakukan saudara. Jadi orang lain Tuhan, satu syaratnya saudara, rendah hati. Rendah hati, tanpa rendah hati kau gak akan bisa menyentuh siapapun orangnya, gak akan bisa menyentuh siapapun orangnya. Bahkan duit gak bisa bisa bikin orang bertobat. Ketika kau gak punya apa-apa, kau punya hati, kau punya pengorbanan, kau bisa sentuh siapapun, bahkan orang yang paling jahat, kau bisa taklukkan. Saudara, saya banyak belajar dalam didikan Tuhan. Menyentuh orang-orang yang begitu jahat, justru saya mencium kakinya. Ketika saya mencium kakinya, roh jahat itu keluar dari hidupnya. Saudara, sebetulnya berbuat kasih itu enggak ribet. Asal kamu jujur dan mau dan rela, selesai. Selesai saudara. Gak usah alasan gini gitu, gak usah. Itu dagingmu, itu kemarahanmu, itu cuma apa? Alasan saudara. Kalau kita mau, saudara, apapun Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, mari pastikan keluarga setiap kita tahun ini benar-benar mereka dijamah, dipulihkan, bahkan diselamatkan, bahkan terhindar dari maut ke depan. Mari saudara, miliki hati. Sebab Natal tanpa ada kasih Tuhan di hidup kita, semua sia-sia. Semuanya gak berguna. Jangan membangun kemunafikan. Jangan menjadi hamba yang jahat di mata Tuhan karena kau egois, karena kau angkuh. Karena kau gak punya belas kasih. Saudara, hidup ini bukan karena kau punya apa-apa. Hidup ini yang terpenting adalah kau bisa menjadi apa-apa buat orang lain. Hidup ini bukan karena kau dapat apa. Hidup ini adalah apa yang kau bisa kau lakukan untuk semua orang. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan mencari apa yang bisa kau dapat. Tapi carilah apa yang bisa kau lakukan untuk keluargamu, untuk saudaramu, untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Saudara, kemarin waktu saya telepon di Papua karena saya nggak bisa datang ke sana. Saya benar-benar hancur hati saudara ya. Karena ada dari mereka yang beberapa meninggal saudara. Dan ketika mereka berkata, Tante,
kapan kesini? Waduh, saya sudah gak tahan, saudara. Mereka nangis. Kami tunggu tante datang. Kami berdoa sudah 4 bulan. Kami berdoa buat tante datang. Saudara, saya gak tahan. Saya bilang, kamu doa sekali lagi ya. Kalau Tuhan berkenan, Januari saya pasti akan datang ke sana. Di sana di hutan, saudara. Hutan yang sangat mengerikan. Banyak orang-orang primitif. Saudara, sejujurnya kalau saya mau boleh pilih, daripada saya ada di mimbar ini, saya lebih nyaman kumpul sama mereka. Sekalipun untuk mengganggu tidur saya, mengganggu saya makan. Karena hutan. Saya merenungkan kenapa saya kayak orang blow on ini Tuhan. Saya kayak orang gak waras. Tuhan bilang karena aku taruh hati kasih kepadamu. Karena aku taruh hatiku, aku percayakan kepadamu. Sehingga aku punya hati yang penuh belas kasih. Saudara, mari. Sekali lagi, Natal bukan karena kau mau dapat apa. Tapi Natal apa yang bisa kau lakukan. Apa yang bisa kau persembahkan. Apa yang bisa kau berikan. Supaya Tuhan di surga melihat kebaikanmu, ketulusanmu, kemurnianmu. Dan dia berkata, aku hamba yang baik dan setia. Aku mengasihimu, aku mempercayakan kau sesuatu. Dan aku akan kau bawa naik dan naik dan naik. Mari saudara, sekali lagi. Natal tidak pernah berarti tanpa Yesus lahir di hidup kita. Kalau Yesus lahir di hidup kita akan berubah. Kita akan punya kasih, kita akan punya kepedulian, bahkan kita rela. Lakukan apa saja saudara. Lakukan apa saja demi Tuhan dimuliakan. Demi orang mengalami Tuhan, demi orang diselamatkan. Dan kita gak akan punya panca indera yang jahat melihat orang lain. Apapun itu, justru kita melihat bahwa dia sedang terbelenggu. Dia terikat dengan roh jahat. Kita yang harus datang menjamah, memerdekakan orang yang terikat dan terbelenggu. Jangan justru kita malah melepaskan kutuk atas orang-orang yang terbelenggu. Karena ketika kita melepaskan seperti itu, justru akan menyeret kita sendiri saudara. Ingat, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Mari renungkan saudara. Immanuel hanya diberikan pada orang-orang yang dimana Tuhan melihat dia setia, dia tulus, dia punya banyak kebaikan. Dia orang yang murni, orang yang rendah hati, orang yang terus menjaga integritasnya atas apapun yang Tuhan percayakan. Dia tidak melihat sesuatu karena wow saudara. Tapi justru dia mau melihat dan melakukan dan menjangkau apa yang dunia tidak mau jangkau. Lakukan apa yang orang tidak mau lakukan, saudara lakukan. Dengan demikian saudara, ketika Yesus selalu ada dalam hidupmu, dia akan membawamu terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor.